بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang terkait tentang imam di dalam sholat. Di pembahasan yang telah lalu kita telah jelaskan siapakah orang yang berhak untuk dijadikan sebagai seorang imam, dan telah kita sebutkan kriterianya secara berurutan. Kemudian juga kita sudah jelaskan pula berkaitan tentang siapa orang-orang yang tidak boleh dijadikan sebagai seorang al-imam. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh penulis yaitu al-mas'alatu ar-rabi'ah, pembahasan yang keempat, maudhi'ul imami minal ma'mumin, terkait tentang di mana tempat berdirinya seorang imam dan juga di mana berdirinya seorang makmum di dalam sholat berjamaah. As-sunnatu taqaddumul imami 'alal ma'mumin fayaqifuna khalfal imami idza kanu itsnaini fa aktsar. Sunnahnya adalah posisi imam itu berada di depan dan makmum berada di belakang, dan makmum itu berdiri persis di belakang imam jikalau jumlah makmumnya itu minimal 2 orang. Kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka posisi berdiri makmum itu berada di belakang imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabuhu khalfahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau sholat berjamaah bersama dengan para sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menjadi imam beliau berdiri di depan, lalu kemudian para sahabat yang menjadi makmum itu berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga berdasarkan kepada hadis-hadis yang lainnya, seperti misalkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wali Muslimin wa Abi Dawud, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabbaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama dengan sahabat Jabir dan juga saudaranya Jabbar, yang mana kedua orang sahabat ini ketika bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir itu berdiri persis di sebelah kanan Nabi, lalu kemudian Jabbar ini berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kedua orang ini, beliau dorong Jabir untuk mundur ke
belakang, sebagaimana beliau juga mendorong Jabbar untuk mundur ke belakang. Ya, artinya kalau kemudian sholat berjamaah itu terdiri dari satu orang imam, lalu kemudian makmumnya ada dua, maka posisi makmum itu adalah di belakang imam, tidak berada di samping kanan imam semuanya, tidak juga berada di samping kiri imam semuanya, tidak juga satu sebelah kanan, tidak juga satu sebelah kiri. Tapi sunnahnya adalah kedua orang makmum tadi berdirinya persis di belakang imam. Kemudian wa yaqifur rajulu al-wahidu an yaminil imami muhadiyan lahu. Lalu kemudian kalau salat berjamaahnya itu hanya terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum, maka posisi berdiri makmumnya adalah di sebelah kanan imam dan berdirinya sejajar sebagaimana berdirinya imam. Artinya tidak terlalu mundur, tapi berdirinya persis sejajar. Sejajar artinya dia tidak terlalu mundur, tidak juga terlalu maju dari berdirinya imam, tapi posisinya adalah sejajar dengan imam. Kalau kemudian ada pertanyaan nanti, kalau posisi berdirinya sejajar, kita nggak tahu yang mana yang jadi imam dan mana yang jadi makmum. Kalau kita misalkan orang ketiga pengen ikut sholat berjamaah, maka selalu hukum asalnya adalah yang jadi posisi berdiri di sebelah paling kanan itu adalah makmumnya, sedangkan yang di sebelah kirinya itu adalah imamnya. Meskipun kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang paham. Misalkan ketika kita sholat sendirian, lalu ada yang pengen menjadikan kita sebagai seorang imam, lalu kemudian dia tempatkan dirinya di sebelah kiri kita misalkan. Maka kalau kita menemukan kondisi yang seperti itu dan itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menarik orang tersebut agar berpindah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan ya. Jadi ditarik, didorong ke belakang, lalu kemudian ditarik sampai dia berpindah ke tempat sebelah kanan kita ya. Karena memang ini sunnahnya seperti itu, bahwasanya kalau sholatnya berjamaah dua orang, makmumnya berdiri di sebelah kanan imamnya dan posisinya ya sama, sejajar ya, posisi berdirinya sejajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbasin wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasarihi. Dua kali pernah kejadian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Abbas pada saat beliau bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdua orang saja. Beliau berdiri di sebelah kiri Nabi, maka Nabi putar posisi Ibnu Abbas dari kiri, lalu kemudian beliau pindahkan ke sebelah kanan. Hal yang sama juga pernah beliau lakukan kepada sahabat yang lainnya, Jabir radhiyallahu taala anhuma. Beliau juga kemudian diputar, yang tadinya berdiri di sebelah kiri Nabi, lalu kemudian diputar oleh Nabi sampai berdiri di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus dibedakan ketika kemudian jumlah makmumnya satu orang atau ketika jumlah makmumnya dua orang atau lebih. Kalau makmumnya hanya satu orang, sekali lagi dia berdirinya posisinya di sebelah kanan imam dan sejajar dengan berdirinya imam. Tapi kalau makmumnya berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka semua para makmumnya itu berdiri di belakang al-imam. Lalu kemudian kata penulis, wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin li'anna Ibnu Mas'udin shalla baina al-qamah wal aswad wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala lakin yakunu dhalika muqayyadan bihalid darurah. Lalu kemudian kata penulis, kalau dalam kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi tertentu, misalkan
tempat sholatnya sempit. Kalau misalkan posisi imamnya itu di depan, lalu makmumnya berada di belakang imamnya, apalagi makmumnya berjumlah 2 atau lebih, ini kadang-kadang di tempat itu enggak leluasa, hanya bisa misalkan cukup untuk 1 orang saja sholat. Maka dalam kondisi yang seperti itu diperbolehkan dan sah hukumnya bagi para makmum tersebut untuk berdiri di samping para imam. Ya, jadi berdirinya di samping imam. Dan ini kita temukan dalam beberapa ya kasus dan tempat-tempat tertentu. Memang ada yang musholanya sangat-sangat kecil sekali, hanya bisa dan cukup digunakan untuk 1 orang saja. Ya, maka dalam kondisi yang seperti itu, sekali lagi, nggak apa-apa ditegakkan sholat berjamaah di tempat tersebut, lalu kemudian posisi imam di tengah, lalu kemudian di samping kanan dan kirinya, disitulah posisi dari para makmum, posisi dari para makmum. Karena hal ini pernah kemudian dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah menjadi imam bagi Alqamah dan juga Al-Aswad. Maka Alqamah dan Al-Aswad itu berdiri di samping beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini tentunya berlaku bagi sholat berjamaah yang imamnya laki-laki. Kalau sholat berjamaah antar sesama perempuan, imamnya perempuan kemudian makmumnya juga perempuan, maka posisi berdiri imamnya itu berdiri di tengah-tengah dan makmumnya berdiri sejajar di samping imamnya, sejajar di kanan buat shaf yang pertama, sejajar kiri juga di shaf yang pertama juga. Jadi nggak bisa dibedakan mana yang jadi imam dan mana yang jadi makmum. Yang membedakan adalah nanti ya suara dan gerakannya, ya suara dan gerakannya. Jadi enggak posisi imamnya bagi para wanita itu di depan ya makmumnya, tapi sejajar. Ya sekali lagi sejajar. Itu kalau sholat berjamaahnya kaum wanita. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang kelima, kata penulis, al-mas'alatu al-khamisatu ma yatahammaluhu imam 'anil ma'mum. Dalam sholat berjamaah, apa saja bacaan-bacaan yang ditanggung oleh imam. Artinya cukup dengan bacaan imam, lalu kemudian makmum tidak perlu ikut membacanya. Yatahammalul imamu 'anil ma'mumi al-qira'atu fis salati al-jahriyah. Bahwasanya yang ditanggung bacaannya oleh imam hanyalah bacaan-bacaan yang dibaca secara keras pada sholat jahriyah, pada sholat yang mana bacaannya tersebut dibaca dengan bacaan yang keras. Ya, seperti misalkan sholat subuh, kemudian sholat maghrib di rakaat yang pertama dan kedua, kemudian sholat isya juga rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Maka bacaan imam ketika itu adalah bacaan makmumnya, sehingga di dalam sholat yang sifatnya jahriyah tersebut tidak ada kewajiban bagi seorang makmum untuk membaca apa yang dibaca oleh imam. Gugur kewajiban membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana juga gugur ya sunnah untuk membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Tanpa menafikan tentunya ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama, terutama terkait tentang apakah membaca surah Al-Fatihah bagi makmum itu menjadi perkara yang diwajibkan baik dalam sholat jahriyah ataupun dalam sholat sirriyah. Ya, namun Allah a'lam, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh penulis, dalam sholat yang sifatnya adalah sholat jahriyah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Dan sebagian para ulama mengingatkan bahwasanya kapan seorang makmum itu gugur bacaan surah Al-Fatihahnya,
pada saat imam mengimami sholat jahriyah adalah ketika dia mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Misal dia sudah takbiratul ihram bersama dengan imam dan dia mendengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya secara langsung dari imam dalam kondisi dia sudah masuk pada saat sholat berjamaah. Tapi beda halnya kata sebagian para ulama, kalau kemudian seorang makmum itu baru masuk ke dalam sholat berjamaah dalam kondisi imamnya telah selesai dari bacaan surah Al-Fatihah. Kalau imamnya sudah selesai dari surah Al-Fatihah dan sudah masuk pada bacaan yang selain surah Al-Fatihah, maka makmum yang baru masuk tadi tetap berkewajiban untuk membaca surah Al-Fatihah. Tetap berkewajiban membaca surah Al-Fatihah. Kenapa tetap wajib? Karena pada saat dia masuk ke dalam sholat, dia belum mendengarkan imamnya membaca surah Al-Fatihah. Dan wallahu a'lam, pendapat ini yang mendekati kepada kehati-hatian dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Sehingga kalau misalkan kita masuk ke dalam sholat berjamaah, imamnya sudah membaca selesai dari baca surah Al-Fatihah, maka usahakan kita segera membaca surah Al-Fatihah. Kita makmumnya bersegera untuk membaca surah Al-Fatihah. Tapi gimana kalau misalkan sudah berusaha baca surah Al-Fatihah belum selesai, lalu kemudian imamnya ruku? Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tinggalkan bacaan surah Al-Fatihah tersebut meskipun belum selesai, lalu kemudian kita mengikuti gerakan imam. Ya, lalu kemudian kita mengikuti gerakan imamnya. Ya, jadi hanya ini saja bacaan yang ditanggung oleh imam. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya pada saat di rakaat yang ketiga dan keempat di sholat isya, di rakaat yang ketiga di sholat maghrib, di seluruh rakaat dari sholat zuhur dan asar, maka ya bacaan-bacaannya tidak ditanggung oleh imam. Maka sebagaimana Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca oleh imam, begitu pula wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, seperti dalam sholat zuhur ini. Dalam sholat zuhur bacaannya tidak dijaharkan, maka makmum juga berkewajiban untuk membaca sendiri-sendiri. Ya, berkewajiban untuk membaca sendiri-sendiri. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imamnya dalam kondisi membaca, maka makmum berkewajiban untuk diam dan mendengarkan. Untuk diam dan mendengarkan. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-mas'alatu as-sadisatu, pembahasan yang keenam dari bab ini adalah musabaqatul imam, berkaitan tentang hukum mendahului gerakan imam atau mendahului bacaan imam. Intinya ini akan membahas terkait tentang apakah dibolehkan bagi seorang makmum untuk mendahului bacaan imam, lalu kemudian juga mendahului gerakan imam. Ya, seperti misalkan imamnya belum selesai atau belum membaca surah Al-Fatihah, tapi makmumnya justru ya dia bersegera membaca surah Al-Fatihah, misalkan dia baca surah Al-Fatihah lebih dulu dibandingkan dengan imamnya misalkan, maka apakah ini diperbolehkan atau tidak? Begitu pula dalam gerakan. Ya, dalam gerakan, kalau misalkan imamnya belum takbiratul ihram tapi makmumnya lebih dulu takbiratul ihram, imamnya belum ruku, dia sudah ruku terlebih dahulu, apakah ini diperbolehkan? La yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqidu salatuhu. Bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang makmum untuk mendahului bacaan maupun gerakan imamnya. Maka barang siapa yang memulai takbiratul ihram sebelum imamnya bertakbiratul ihram, maka sholatnya
tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Dan ini ya bagi para makmum harus menyimak baik-baik ya takbiratul ihram dari imamnya. Terlebih lagi sebagian imam ada yang terbiasa mengulang-ulang takbiratul ihramnya. Jadi sudah Allah belum sampai akbar nggak jadi. Ya. Sehingga makmum yang nggak kedengaran di belakang dikiranya imamnya sudah apa? Takbiratul ihram, padahal imamnya belum takbiratul ihram. Allah nggak jadi. Angkat lagi Allah nggak jadi lagi. Sampai Allahu akbar. Ya, sampai Allahu akbar itu sudah apa? Takbiratul ihram. Ya, ini kita dapati ada sebagian imam yang seperti itu, Pak. Ya, bertakbirnya ya diulang-ulang. Ya, bertakbirnya apa? Takbiratul ihramnya diulang-ulang. Sehingga sebagian makmum ada yang kecele. Ya, mengira bahwasanya imamnya sudah takbiratul ihram padahal belum takbiratul ihram. Lianna syaratahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena di antara syarat sahnya salat seseorang, terutama dalam salat berjamaah adalah bahwasanya seorang makmum itu berkewajiban takbiratul ihram setelah imamnya bertakbiratul ihram. Wa 'alal ma'mum an yushra'a fi af'alis salati ba'da imamihi. Dan seorang makmum itu disyariatkan baru dia membaca bacaan dan melakukan gerakan setelah imamnya. Ya, makanya para ulama yang berpendapat bahwasanya seorang makmum itu tetap berkewajiban membaca surah Al-Fatihah meskipun dalam salat-salat yang jahriyah. Mereka menjelaskan bahwasanya tempat bagi makmum tersebut untuk membaca surah Al-Fatihah adalah ketika imamnya dalam kondisi diam, jeda antara selesai membaca surah Al-Fatihah dengan membaca surah berikutnya. Ya, dengan membaca surah berikutnya. Jadi tunggu imamnya selesai bacaan surah Al-Fatihahnya dulu, baru kemudian makmum baca surah Al-Fatihah setelah bacaan dari imamnya. Li hadithi, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwasanya seorang imam itu dijadikan sebagai pemimpin di dalam salat, tujuannya adalah agar dia diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau kemudian imamnya bertakbiratul ihram, baru kalian bertakbiratul ihram. Fa idza raka'a farka'u, kalau kemudian imamnya sudah ruku, baru kalian ruku. Ya, baru kalian ruku. Dan dalam masalah perpindahan gerakan, terutama dalam perpindahan gerakan, mana yang jadi patokan bagi makmum? Apakah suara takbirnya imam atau gerakan imamnya? Suara takbirnya. Iya, betul, Pak. Nah, betul sekali, Pak. Dan tapi yang sering kita dapati, Pak, pada sebagian tempat, terutama kalau imamnya sepuh, itu problem, Pak. Problem kalau kemudian kita ngikutin suaranya imam. Karena sebagian imam yang sudah sepuh itu selesai dulu takbirnya baru bergerak. Ya, jadi kalau misalkan mau dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar, padahal dia belum sujud, masih begini, sedangkan makmumnya sudah duluan sujud. Ya, sudah duluan sujud. Ya, makanya sebenarnya yang jadi patokan itu yang lebih tepat adalah gerakan. Yang lebih tepat adalah gerakan imamnya. Makanya dulu disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat Nabi itu tidak segera sujud sampai kemudian melihat Nabi sudah sujud sempurna, baru kemudian mereka turun sujud. Ya, maka di sini ya imamnya harus lebih bijak. Harus lebih bijak itu artinya ya harus perhatikan bagaimana keadaan makmumnya.
Jangan sampai kemudian kita sudah selesai dari takbir sedangkan kita belum sempurna, ya belum sempurna perpindahannya belum sempurna. Ya, makanya dalam hafal takbir itu sebenarnya dianjurkan itu adalah takbir perpindahan itu mulai dari akan berpindah sampai kemudian sampai berpindah sempurna. Dari berdiri ke ruku misalkan Allahu Akbar, ya kemudian sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, ya itu yang lebih afdalnya seperti itu. Ya makanya ya tadi ya seorang imam harus harus bijak, dan kita juga seorang makmum harus ya harus melihat kondisi dari imamnya, ya kondisi dari imamnya, ya terutama bagian shaf yang pertama ini mereka yang melihat jelas gerakan imamnya. Ya, sebagian terlihat gerakan imamnya itu lebih lambat dibandingkan dengan takbirnya. Ya, tapi kadang karena ngikutin takbirnya akhirnya mendahului siapa? Mendahului imamnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Fa in wafaqahu fiha aw fis salami kariha li mukhalafatihi as-sunnah. Lalu gimana kalau misalkan berbarengan, apakah boleh? Maka ini tidak diperbolehkan. Berbarengan juga enggak diperbolehkan. Ya, berbarengan enggak diperbolehkan. Jadi harus ya makmum itu baik ucapannya maupun gerakannya itu setelah imamnya. Ya, setelah imamnya. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyam. Kalau kalian salat di belakangku menjadi seorang makmum, maka jangan dahului saya baik pada saat ruku, begitu pula pada saat sujud, begitu pula pada saat bangkit untuk berdiri ke rakaat yang berikutnya. Dan Nabi SAW juga sebutkan bagaimana ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang suka mendahului imam. Kata Nabi SAW, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya mengangkat kepalanya? Apakah dia tidak khawatir dan takut Allah akan ganti kepalanya dengan kepala keledai? Ya, dengan kepala keledai. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ketujuh adalah ahkam mutafarriqah fil imamati wal jamaah. Hukum-hukum lainnya yang berkenaan tentang masalah imam dan juga sholat berjamaah yang belum dijelaskan oleh penulis di bab-bab sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha. Bahwa saya dianjurkan orang yang berdiri paling dekat dengan imam adalah mereka-mereka yang termasuk golongan ulul ahlam wan nuha. Itu mereka-mereka yang sudah balik dan mereka-mereka yang berakal. Ya, sudah balik dan berakal. Mereka adalah orang yang dianjurkan untuk berada di shaf yang pertama, shaf yang paling berdekatan dengan posisi imam. Ya. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang-orang yang berdiri dekat dengan aku di belakangku, hendaklah mereka-mereka yang termasuk bagian dari ulul ahlami wan nuha, yaitu mereka-mereka yang sudah balik dan mereka-mereka yang berakal. Apa hikmahnya? Kenapa dianjurkan yang berada di shaf yang terdepan itu adalah orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal? Kata penulis, setidaknya ada beberapa hikmahnya. Yang pertama adalah wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ihtaja ila dzalik. Karena nanti yang bertugas untuk membenarkan dan mengkoreksi bacaan dari imam kalau membaca bacaan yang salah adalah orang yang terdekat dari imam terlebih dahulu. Adapun yang paling belakang itu jangan kemudian langsung nyerocos misalkan. Begitu imamnya keliru, dia tahu imamnya keliru, jangan kemudian dia yang kemudian membenarkan bacaan imam. Tapi yang paling berhak adalah orang yang berada di dekat imam terlebih dahulu.
Kalau qadarullah misalkan orang yang berada di dekat imam ini nggak tahu bacaan imamnya keliru karena keterbatasan hafalan, karena dia tidak hafal bacaan yang dibaca oleh imam, maka baru kemudian di shaf yang belakangnya. Jadi jangan sampai kemudian pada saat imamnya salah semuanya ya ngoreksi, akhirnya kemudian nggak terdengar suaranya dengan jelas oleh imamnya. Biarkan orang yang di dekat imam terlebih dahulu yang mengoreksi bacaan imamnya. Ya, dia mengoreksi bacaan imam terlebih dahulu. Kemudian hikmah yang lainnya adalah wa yastakhlif minhum man syaa'a idza nabaha syai'un fis shalah. Kalau ada masalah yang terjadi pada diri seorang imam yang menyebabkan dia harus membatalkan sholatnya atau yang menyebabkan dia harus mundur ke belakang, maka nanti yang berada di dekat imam inilah yang akan menggantikan imamnya, menggantikan posisi siapa? Posisi imamnya. Nah, jadi dianjurkan sekali lagi, orang-orang yang berdiri di terdekat dari imam adalah mereka-mereka yang sudah balik dan mereka-mereka yang berakal. Ya, mereka-mereka yang balik dan mereka-mereka yang berakal. Ya, makanya sebenarnya kalau posisi anak-anak itu akan lebih baik kalau kemudian mereka berada di shaf yang belakang. Karena kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang di shaf-shaf berikutnya adalah setelah selesai orang-orang balik, orang-orang belakang, orang-orang berakal, baru setelahnya mereka-mereka yang belum balik. Tapi kalau misalkan ada seorang anak yang belum balik, lalu kemudian dia datang lebih dulu ke masjid dan dia menempati shaf yang pertama misalkan, maka apakah diperbolehkan bagi kita untuk menyuruh anak tersebut mundur ke belakang? Ini tidak diperbolehkan. Ya, man sabaqa ila mubahin fahuwa haqqu bi. Barang siapa yang sudah mendahului mendapatkan setempat di tempat yang sifatnya mubah, maka dia berhak untuk menempati tempat tersebut. Enggak boleh disuruh apa? Pergi lalu kemudian tempatnya kita tempatin. Tapi kalau disuruh geser boleh. Ya, suruh geser apa? Boleh. Apalagi kalau anaknya misalkan tertib sholatnya, meskipun memang belum balik. Kecuali kalau misalkan tempat ini sudah dipesan gitu. Hanya ada tulisan di sini yang berdiri di posisi belakang imam ini misalkan pengganti imamnya. Nah, itu sudah nggak boleh ditempatin sama yang lainnya. Ya, sebagaimana dulu kisah Syekh Utsaimin itu pernah dihalangin untuk berdiri di belakang imam dan petugasnya nggak tahu kalau itu adalah Syekh Utsaimin. Ya, sebenarnya namanya ngikutin aja perintah dari askar tersebut. Ya, artinya kalau memang sudah dipesan di situ khusus tempat bagi pengganti imamnya, maka jangan diambil. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang masalah yang kedua adalah berkaitan tentang al-hirsu ala shaffil awwal. Bahwasanya dianjurkan ya terutama bagi kaum laki-laki pada saat sholat berjamaah untuk menempati shaf yang pertama. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu fi ma fin nida'i was shaffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau sekiranya manusia mengetahui apa yang mereka akan dapatkan dari pahala dan kebaikan yang besar pada saat mereka berada di shaf yang pertama, lalu kemudian mereka tidak bisa mendapati shaf yang pertama kecuali dengan mengundi, maka mereka pasti akan rela untuk mengundi. Ya, pasti mereka rela untuk mengundi. Lalu kemudian juga Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka yang punya kesempatan untuk menempati shaf yang pertama tapi memilih shaf yang paling belakang. Kata Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhiruhumullah. Bahwasanya seseorang itu akan terus-menerus mengakhirkan dirinya untuk menempati shaf yang pertama sampai kemudian Allah jadikan ia tertinggal dalam segala pintu-pintu kebaikan. Ya, dia akan dihalangi oleh Allah dari banyak pintu kebaikan. Jikalau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dia selalu yang paling belakang. Dia selalu yang paling belakang. Berarti kalau kemudian kita terbiasa telat ke masjid, ya, ini hukum dari Allah ini berlaku. Kita akan kemudian terus diakhirkan oleh Allah dari menghadiri
menghadiri sholat. Ada aja halangan-halangannya, ada saja rintangan-rintangannya, sehingga kemudian membuat orang ini selalu ya mengakhirkan mengakhirkan sholat atau datang ke tempat sholat ya di waktu-waktu yang terakhir. Kemudian amman nisa'u fa yustahabbu an yakunna fis sufufil mutaakhirah. Adapun bagi para wanita, maka shaf yang terbaik bagi mereka adalah yang paling belakang. Tapi di sini menurut keterangan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya, kapan shaf wanita itu yang terbaik adalah yang paling belakang, kalau kemudian sholatnya tanpa ada pembatasnya, atau kalau sholatnya itu ya tidak sholat di tempat yang sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuannya. Kalau sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuannya, maka berlaku kata beliau bahwasanya sebagaimana shaf yang terdepan itu baik bagi laki-laki, maka demikian pula shaf yang terbaik bagi para wanita itu adalah shaf yang bagian terdepan. Ya, yang bagian terdepan. Dan ada pembahasan di kalangan para ulama. Kalau misalkan di sebuah masjid 2 lantai misalkan, dan ditetapkan bahwasanya lantai pertama adalah laki-laki, lantai keduanya adalah perempuan, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Karena kalau misalkan perempuan itu sholat di lantai kedua, artinya shaf mereka sejajar dengan shaf laki-laki. Atau katakanlah di pojok situ kan biasanya untuk akhwat perempuan, kalau misalkan ini penuh, sehingga yang jamaah laki-laki harus sholat keluar dan posisi mereka di belakang perempuan, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Atau memang harus perempuannya yang paling belakang? Ya, wallahu a'lam. Di antara hal yang difatwakan oleh para ulama, maka dalam masalah yang seperti tidak apa-apa, enggak apa-apa, karena tujuan daripada para wanita itu diletakkan di bagian belakang itu untuk menghindari adanya ikhtilat, adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu sudah ditempatkan di tempat yang khusus, maka tidak apa-apa. Kalau kemudian keadaan darurat, keadaan tempatnya penuh, maka tidak apa-apa bagi seorang laki-laki untuk sholat di belakang shaf perempuan tersebut. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah jangan sampai posisi daripada perempuan ini, terutama yang sholat di atas misalkan, jangan sampai mereka berdirinya sejajar atau lebih depan dibandingkan dengan posisi imamnya. Ya, kalau dalam kondisi yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, yang terakhir karena keterbatasan untuk kita, yaitu berkaitan tentang sholatul munfaridi khalfas shaffi. Ya, dalam salat berjamaah misalkan ada seseorang yang sholat sendirian di satu saf dia sholat sendirian, ya. Sedangkan mungkin di depannya masih ada yang kosong, ya. Di depannya masih ada yang kosong, dia sholat sendirian di shaf yang belakangnya. Maka bagaimanakah hukum sholatnya orang yang seperti ini? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Dalam madhab Al-Hanabilah, madhab Hambali, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis, karena penulis ini tentunya madhabnya adalah madhab Hambali, bahwasanya hukum sholat orang yang seperti itu sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman faridin khalfas shaf. Tidak boleh seseorang itu sholat sendirian di satu shaf yang kosong. Ya, di satu shaf yang kosong, enggak boleh dia sholat sendirian. Beda halnya kalau misalkan shafnya sudah penuh, Pak. Shafnya sudah penuh. Ya, sudah penuh. Mau enggak mau dia sholat di shaf yang baru, dan di situ mungkin dia sendirian, nggak nemu orang yang nemanin dia untuk sholat di shaf yang tersebut. Maka dalam kondisi yang seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Bukan sengaja, ya. Kalau sengaja, tadi madhab Hambali mengatakan bahwa tidak sah, tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Ya, mengatakan apa? Makruh, meskipun sholatnya tetap sah. Tapi dalam kondisi misalkan tadi shaf yang di depannya sudah penuh, sedangkan dia mau buat shaf yang baru tapi sendirian, maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang seperti ini? Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya lihat posisi imamnya. Kalau kemudian posisi imamnya itu bisa dia jangkau, maka dia berdiri di samping imamnya. Dia berdiri di samping imamnya.
Atau kemudian sebagian mengatakan bahwasanya dia dibolehkan untuk menarik temannya yang ada di depannya. Dia tarik untuk menemani dirinya agar bisa sholat di saf yang di belakang. Ada yang mengatakan bahwasanya nggak perlu ditarik, nggak boleh ditarik, ya. Dan kalaupun ditarik nggak boleh dipaksa. Ada yang kalau dia nggak mau maka nggak boleh ditarik terus, nggak boleh dipaksa. Atau nggak boleh ditarik, cukup dengan isyarat, kasih suara mundur dong, mundur dong. Walaupun nanti orang bingung, yang mundur nih yang mana nih, yang kanan atau yang kiri yang disuruh mundur. Ya, namun wallahu pendapat yang tepat adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik. Dia mengatakan bahwa saya nggak boleh bagi seseorang untuk menarik orang yang ada di depannya, karena dia sudah mendapatkan keutamaan untuk berada di saf tertentu. Jangan sampai kemudian kita tarik mundur ke belakang, yang artinya pahala yang dia dapatkan itu tentunya berbeda dibandingkan ketika dia tetap tinggal di saf tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dia dibolehkan untuk sholat sendirian walaupun di saf tersebut. Karena yang dilarang adalah kalau saf di depannya masih ada yang kosong, tapi dia kemudian justru bikin saf yang baru dan dia sholat sendirian di saf tersebut. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah kondisinya penuh, maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk sholat sendirian di belakang saf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Mau nanya, kalau sholat Jumat bersama istri, Masya Allah. ini posisi saya membiasakan di sebelah kiri, tapi agak mundur. Kalau tadi dengan mungkin anak laki kan rata ya. Kalau dengan istri bagaimana ini? Sholat Jumat, Pak? Enggak. Jamaah, sholat jamaah. Di rumah. Oh iya ya. Saya dengarnya Jumat tadi, maaf. Jamaah. Sholat jemaah bersama istri. Saya biasanya sebelah kiri karena khawatir kalau nanti ada anak saya ikut tiba-tiba berdiri sebelah kanan. Iya. Jadi saya bilang sebelah kiri. Nah, posisinya ini apakah sama seperti laki tadi harus rata atau ada sejajar? Apakah harus mundur satu atau dua? Apa? Iya. Kalau seorang wanita ketika menghadiri sholat berjamaah dalam satu keluarga misalkan, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Di rumah ya, Pak? Ya, di rumah ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sholat di rumah Anas bin Malik kalau tidak salah, di mana posisinya adalah Nabi di belakang, di depan jadi imam. Kemudian Anas bin Malik beserta dengan saudaranya, keluarganya yang laki-laki itu berada di belakang Nabi. Adapun Ummu Sulaim itu berada di belakang anaknya Anas bin Malik. Jadi imam di belakangnya makmum laki-laki kalau makmumnya 2 orang atau lebih. Lalu kemudian di belakang makmum yang laki-laki ini baru berdiri perempuan. Jadi perempuan itu mereka letak berdirinya adalah di belakang posisi makmum laki-laki yang paling belakang. Ya, posisinya seperti itu. Kalau berdua, Idealnya. Yang berdua, kalau berdua saja. laki-lakinya berdua. Enggak, saya dan istri. Oh, tetap di belakang. Tetap di belakang. Bukan sejajar. Enggak, tetap di belakang. Itu kalau kemudian dua-duanya adalah laki-laki. Ya, kalau makmumnya adalah laki-laki. Tapi kalau makmumnya satu orang perempuan, maka dia berdiri di belakang apa? Di belakang imamnya. Bukan di sampingnya. Jadi kalau yang di samping itu kalau makmumnya adalah laki-laki. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Kalau di Mekah itu terkadang saya melihat imamnya itu ada di posisi yang tertutup, itu kan tadi sedikit ke belakang, dan ada Iya. makmum yang ke depan sampai ke dekat kamarnya, itu bagaimana? Kalau seperti itu nggak apa-apa, Pak. Karena pada saat seseorang itu sholat, apalagi di Ka'bah, itu kewajiban daripada setiap orang yang sholat itu adalah menghadap ke ainul Ka'bahnya, ainnya. Ya, ainul Ka'bahnya. Jadi nanti kan posisinya pasti mutar begini, Pak. Mutar begini. Maka nggak boleh nanti makmumnya kemudian di belakang imamnya semua. Jadi kalau memang dia posisinya di depan Ka'bah sebelah situ, maka dia harus menghadap ke Ka'bah tadi. Ya. Karena itu harus, bukan ke jihatul kiblah, tapi ainul kiblah. Kalau orang yang melihat langsung Ka'bah, maka dia berkewajiban untuk sholat langsung menghadap ke arah Ka'bahnya. Kalau kita kan makanya jihad itu arahnya.
Nah, ini sini arah barat aja. Walaupun nggak spesifik. Kemudian kalau misalkan arah itu arah kan posisinya jauh, Pak, arah kiblat. Padahal yang sebelah sana mungkin nggak barat-barat banget, bisa nyerong seperti, karena ini memberatkan tentunya. Tapi bagi mereka yang ada di sekitar Ka'bah, mereka bisa melihat Ka'bah, maka mereka sholatnya wajib ke ainul apa? Kiblah. Makanya kalau yang Masjidil Haram itu kan mutar, Pak, mutar posisinya kan, sehingga nggak menutup kemungkinan posisi imamnya sini, makmumnya juga ada yang di seberang sana menghadap ke mana? Ke posisi siapa? Ke posisi imamnya. Karena mereka berkewajiban untuk sholat menghadap ainul kiblah. Dan ini juga jadi pembahasan juga di kalangan sebagian para ulama. Misalkan di sholat di Masjid Nabawi, kadang ada juga yang posisi makmumnya itu agak depan dari imam. Kalau Masjid Nabawi kan mereka ke jihatul kiblahnya, bukan ainul kiblah ya, jihatul kiblah. Artinya kalau hadap misalnya sana semua gitu. Nggak boleh ada yang dari sono ke sini atau dari apa depan sana menghadap ke sini, nggak boleh. Mereka hadap sana semua. Ada sebagian yang posisi terutama yang di luar itu, ada yang kemudian terlalu depan. Nah, ini ada pembahasan di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya dalam kondisi-kondisi yang darurat, maka apa? Hukumnya adalah apa? Tidak diharamkan dan sholatnya tetap sah. Ya, sebagian para ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian mengatakan yang lainnya mengatakan bahwasanya tidak boleh. Ya, karena tetap posisi makmum itu adalah berkewajiban di belakang imamnya. Nah, jadi dibedakan antara sholat di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu sholatnya apa? Menghadap ke ainul kiblah namanya, langsung menghadap ke Ka'bahnya. Ya. Wallahu a'lam. Jadi bukan ke arah. Ngerti Pak ya? Bedanya antara menghadap ke arah dengan ainul kiblah. Ini misalnya nih, ya apa nih? Kalau jihatul kiblah ini Ka'bah, posisi Ka'bah ya. Kalau yang kita yang jauh nggak bisa ngelihat Ka'bah secara langsung, maka kita menghadapnya ke jihah namanya, jihatul kiblatnya. Ya, jihatul kiblatnya. Tapi kalau kita yang berada di sekitar Ka'bah, ini Ka'bahnya, maka kita sholatnya ngadep sini. Ada yang kemudian posisi sini, ada yang berdirinya sini, ada yang berdirinya sini, ada yang berdirinya sini, ada yang berdirinya sini. Maka mereka itu posisinya adalah mereka berkewajiban untuk sholat menghadap ke kiblatnya langsung. Ya, menghadap apa? Ke kiblatnya langsung. Ya, makanya tadi saya katakan bahwasanya imamnya bisa jadi di sini imamnya, di seberang sana ada makmumnya, seberang sana di hadapan imamnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini posisi Masjidil Haram itu kan mutar lah. Ya, mutar apa? Posisi sholatnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukupnya, udah lewat. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa hudan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.